Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzakir, kelas 5 dari Madrasah Hidayah Nahdlatul Ulama Hijatul Hidayah. Saya akan membacakan cerita yang berjudul Jam Tangan Pintar. Ini kisah tentang seorang anak yang bernama Ridho. Ridho bersekolah di SD Semesta kelas 6. Ridho adalah anak yang lumayan pintar. Dia sering masuk peringkat 5 besar di sekolahnya. Sebenarnya Ridho bisa saja masuk ke kelas 3 besar atau bahkan juara kelas. Tapi karena kedisiplinan dan tanggung jawabnya kurang, jadi dia tidak pernah sekalipun masuk peringkat 3 besar di kelasnya. Ridho mempunyai seorang kakak perempuan. Kakaknya sekarang 9 SMP. Ibunya bekerja di kelurahan dan ayahnya bekerja di kapal pengiriman barang. Dalam 1 bulan, ayahnya hanya 1 minggu berada di rumah. Kamar Ridho selalu berantakan. Barang-barang Ridho menyebar ke seluruh ruangan. Dia suka sembarangan meletakkan barang. Handuk basah di atas kasur, celana sekolah di atas meja belajar, buku-buku dan alat tulisnya juga seringkali dibiarkan di lantai. Ibunya sering jengkel dan berulang kali menasihati Ridho. Tapi dia tidak mau mendengarkan ibunya. Dia hanya membersihkan kamarnya ketika ayahnya akan pulang saja, karena takut dimarahi ayahnya. Suatu hari, Ridho melihat iklan jam tangan pintar. Ridho ingin sekali membeli jam tangan itu. Pokoknya aku harus punya jam tangan ini. Aku akan minta ayah membelikannya untukku nanti ayah pulang, kata Ridho. Seminggu kemudian, ayah Ridho pulang. Suatu hari ketika mereka selesai makan siang, Ridho pun menyampaikan keinginannya. Ayah, Ridho ingin jam tangan ini, kata Ridho sambil menunjukkan gambar jam tangan yang diinginkannya. Berapa harganya, Do? Tanya ayah. 400.000 ya, jawab Ridho. mahal sekali Dok, kata ibu. tapi Ridho ingin sekali jam tangan ini, Bu. Ridho janji akan mendengarkan dan mematuhi semua nasihat ibu, jawab Ridho. janji ya, Kata ibu. nah, sudah, alhamdulillah ayah ada rezeki lebih bulan ini. Ayah akan belikan, tapi dengan satu syarat tambahan dari ayah, Sahut ayah. Apa syaratnya ya? Tanya Ridho. kamu harus jaga baik-baik jam tangannya. Jangan sampai rusak ataupun hilang. Kalau sampai hilang, ayah tidak mau lagi memberikan Ridho barang apapun, Jawab ayah. Siap ya? Kata Ridho. Tunggu dulu. Tiba-tiba kakak menyahut dengan suara nyaring, mengagetkan Ridho, ibu, dan ayah. Kenapa, Kak? Tanya ibu. Kakak juga mau 1. Kalau beli 2, mungkin ayah dapat diskon. Hehehe. Jawab kakak. iya, nanti ayah belikan satu-satu untuk kalian. Jawab ayah. Yeay! Ridho dan kakak pun bersorak senang. Beberapa hari kemudian, ayah kembali berangkat bekerja. Ridho dan kakak sudah mendapatkan jam tangan pintar yang mereka inginkan. Ridho benar-benar menepati janjinya kepada ayah dan ibu. Dia menjaga jam tangannya dengan baik dan selalu membersihkan dan merapikan kamarnya. Ibu sangat senang dengan kebiasaan baru Ridho. Namun, setelah seminggu kemudian, kebiasaan buruk Ridho kembali lagi. Dia mulai malas membersihkan kamarnya dan kamarnya kembali berantakan. Ketika ibu mengingatkan Ridho merapikan kamarnya, dia selalu beralasan
capek dan berjanji nanti saja membersihkan kamarnya. Suatu hari, setelah mereka selesai makan malam, tiba-tiba Ridho teringat sesuatu. Jam tanganku, kata Ridho. Kenapa, Dok? Tanya ibu dan kakak. Aku lupa di mana jam tanganku. Karena baterainya habis, jadi aku tidak memakainya. Jawab Ridho. Diingat lagi di mana kamu meletakkan terakhir kali, kata ibu. Coba cari di kamarmu, kata kakak. Mereka pun ke kamar Ridho. Ibu dan kakak hanya geleng-geleng kepala melihat kamar Ridho yang super berantakan. Mereka mencari jam tangan Ridho sambil membersihkan dan merapikan kamarnya. Mereka banyak menemukan barang-barang Ridho yang sempat hilang, seperti kaos kaki, buku-buku catatan, mainan, bahkan garpu dan sendok ibu. Ada yang ditemukan di bawah kasur, di kolong lemari, di atas lemari, dan tempat lainnya. Tapi mereka tidak menemukan jam tangan Ridho. Bagaimana nih, Bu? Kak? Tanya Ridho. Ya, paling kamu nanti dimarahin ayah, jawab kakak. Bu, kata Ridho mulai panik. Coba kamu tenang dulu. Terus ingat-ingat lagi, kamu kemana aja seharian ini? Dan di mana terakhir kali kamu melihat jam tanganmu itu? Kata ibu. Ridho pun mencoba mengingat-ingat kembali kegiatannya hari itu. Tiba-tiba Ridho berlari ke arah ke kamar mandi dan mencari-cari sesuatu di keranjang cucian kotor. Alhamdulillah, ini dia, kata Ridho. Kakak dan ibu pun menyusul Ridho. Alhamdulillah, katamu di mana, Dok? Tanya ibu. Di saku celana Ridho, Bu, jawab Ridho. Syukur belum ibu rendam cucian kotornya. Kalau tidak, pasti jamnya sudah rusak, kata kakak. Bu, Kak, tolong jangan beritahu ayah tentang kejadian ini ya, kata Ridho. Aku gak mau janji, kata kakak. Singkat cerita, ayah Ridho pun pulang. Kakak menceritakan semuanya kepada ayah. Mulai dari Ridho yang tidak menepati janjinya kepada ayah dan ibu, tidak bertanggung jawab terhadap barang-barang miliknya, sering ketinggalan buku, dan telat sekolah. Semuanya. Ridho takut ayahnya akan marah, tapi ayahnya tidak marah. Kemudian menasihati Ridho dengan tenang. Ayah menasihati tentang pentingnya bersikap amanah, bertanggung jawab, dan disiplin. Ridho benar-benar berubah. Dia membuang semua kebiasaan buruknya. Sekarang dia memahami betapa pentingnya menanamkan sikap amanah, bertanggung jawab, dan disiplin sejak dini. Beberapa bulan kemudian, Ridho berhasil menjadi juara kelas untuk pertama kalinya. Ayah, ibu, dan kakak pun tersentuh dan bangga melihat perubahan sikap Ridho yang menjadi lebih baik dari Ridho yang dulu. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.